Prabowo Subianto dengan jabatan barunya sebagai Presiden Indonesia ini masih tergolong sangat baru ya. Jika diibaratkan mungkin masih balita atau mungkin masih bayi ya. Karena ya seperti yang kalian ketahui baru beberapa bulan yang lalu Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Namun, Prabowo Subianto sudah mampu menciptakan strategi-strategi baru yang membuat negara-negara tetangga bahkan dunia terkejut dengan Indonesia yang sekarang. Apa sih yang membuat negara-negara tetangga dan dunia terkejut dengan Indonesia yang sekarang? Simak videonya sampai selesai. Silakan. Ekonomi Indonesia semakin terbang tinggi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sang presiden berhasil membawa perkembangan besar dengan diresmikannya Danantara dan Bank Emas. Hal ini langsung membuat berbagai media asing di seluruh dunia langsung terkejut. Salah satunya ada media dari Malaysia dan Singapura yang iri dengan kemajuan negeri Nusantara. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Meningkatnya ekonomi Indonesia buat asing iri. Pemerintah kembali melakukan gebrakan besar di sektor ekonomi. Badan Pengelola Investasi Pertama atau Danantara baru saja diresmikan oleh Indonesia. Tak main-main, Prabowo langsung melibatkan dua mantan presiden dalam peluncurannya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan keduanya dipercaya menempati posisi strategis. Dilansir dari CNBC, Presiden ke-6 dan ke-7 tersebut ditunjuk RI 1 sebagai Dewan Penasehat. Lebih mengejutkan lagi, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga ikut dalam jajaran Dewan Pengawas. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Kata daya berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata merupakan masa depan dan Nusantara bermakna tanah air Indonesia. Lembaga ini nggak cuma sekedar badan pengelola investasi semata, Danantara berfungsi sebagai instrumen atau alat pembangunan nasional untuk mengoptimalkan hilirisasi dan industrialisasi. Indonesia nggak hanya menghadirkan satu terobosan ekonomi saja. Pasalnya, Bank Emas pertama di bumi Nusantara juga telah diresmikan langsung oleh Prabowo Subianto. Pembentukan Bank Emas ini diproyeksi memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurut sang presiden, Bank Emas berpotensi mendongkrak PDB hingga ratusan triliun rupiah. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita, kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun rupiah, ujar sang presiden dengan optimis. Kepercayaan diri Ketua Umum Gerindra itu bukan tanpa alasan. Banyak pihak yang mendukung pembentukan Bank Emas termasuk Kepala Departemen Literasi Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Muhammad Ismail Riyadi, Bank Emas merupakan pilar fundamental bagi ekonomi Indonesia. Kegiatan usaha bulian bank ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, ujarnya. Amerika Eropa kaget. Keberhasilan Indonesia meluncurkan terobosan ekonomi mendapat sorotan publik internasional. Peresmian Danantara dan Bank Emas sukses menarik perhatian media-media besar di Eropa dan Amerika. Sebut saja media asal Inggris yakni Reuters. Media tersebut memprediksi peluncuran Danantara akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8%. Selain itu, Reuters juga menilai langkah yang dilakukan Prabowo sangatlah brilian. Sebab mereka yakin lembaga ini akan mengukuhkan Indonesia sebagai penguasa ekonomi di ASEAN. Lembaga ini akan mendorong Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memenuhi janji Presiden Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan hingga 8% dari sekitar 5% saat ini, tulis Reuters. Media Turki juga memberikan tanggapan serupa. Menurut Hurriyet Daily News, langkah pemerintah Indonesia dinilai akan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di bumi Nusantara. Dana tersebut adalah sarana investasi dan dapat membiayai lebih dari selusin proyek pada berbagai sektor, termasuk energi terbarukan dan produksi pangan tahun ini, tulis media asal Istanbul tersebut. Sementara itu, media asal Amerika Serikat dibuat tercengang dengan langkah Prabowo. Bloomberg menyebut kebijakan RI 1 dalam meningkatkan ekonomi adalah langkah berani. Ini adalah perjudian sang presiden. Jika terkelola dengan baik dan tanpa intervensi politik, Indonesia akan mengalami lonjakan ekonomi hingga 8%, tulis media asal New York tersebut.
Selain itu, Bloomberg menilai pembentukan bank emas bisa memicu kemarahan Amerika Serikat, sebab lembaga ini mengancam dominasi bank besar seperti JP Morgan yang akan sulit mengeksploitasi emas Indonesia. Secara global, bullion banking dikuasai oleh bank besar seperti JP Morgan. Indonesia adalah negara kaya. Bullion banking dapat menghemat devisa karena emas akan dikelola dan disimpan di dalam negeri, tulis Bloomberg dalam laporannya. Diprediksi berpotensi oleh Jepang dan Cina. Publik Jepang gak mau ketinggalan menyorot kebijakan terbaru Prabowo Subianto. Pasalnya, langkah cerdas Pak Prabowo sukses membuat negeri Sakura kagum. Hal ini bisa dibuktikan dari sejumlah media Jepang yang langsung berlomba-lomba memberitakan RI1. Salah satunya adalah surat kabar bernama Sustainable Japan. Media tersebut mengapresiasi sang presiden yang telah memajukan perekonomian Indonesia dengan pesat. Pemerintah Indonesia meluncurkan dana afiliasi pemerintah Danantara, aset 140 triliun yen, berinvestasi dalam energi terbarukan dan bidang lainnya, tulis Sustainable Japan. Sorotan serupa juga ditunjukkan oleh media negeri matahari terbit lainnya, yakni Asia Nikkei. Portal berita tersebut bahkan memprediksi tanah air bakal semakin meroket dalam 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa ia berharap Danantara akan membantunya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8%. Ia menargetkan untuk mencapainya pada akhir masa jabatan 5 tahunnya pada tahun 2029, puji media tersebut. Gebrakan Pak Prabowo juga mendapatkan perhatian khusus dari media Tiongkok. China Daily menyoroti perkembangan ekonomi tanah air di bawah kepemimpinan politikus 73 tahun itu. Selain itu, media tersebut juga mengapresiasi langkah jitu sang presiden mendirikan bank bullion. Menurut mereka, strategi ini sangat tepat untuk mengamankan Indonesia di tengah tekanan global. Bahkan China Daily memprediksi bumi Nusantara bakal semakin meroket di sektor ekonomi. Dengan strategi dan regulasi yang memadai, bank emas batangan yang baru berdiri berpotensi menjadi pilar penting bagi transformasi ekonomi Indonesia, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mengoptimalkan potensi emas di dalam negeri. Buat tetangga ASEAN iri. Gebrakan terbaru Prabowo Subianto sukses bikin negara tetangga kebakaran jenggot. Sebut saja Malaysia yang langsung iri melihat perkembangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh media ternama asal negeri jiran yakni Daily Sabah. Portal berita tersebut dibuat melongo dengan pertumbuhan bumi Nusantara. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan dana kekayaan negara baru pada hari Senin yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar US dollar, sementara Presiden Prabowo Subianto berupaya lebih jauh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Selain itu, Daily Sabah juga menyebut Indonesia telah memasuki era baru bersama Pak Prabowo. Bahkan media ini menganggap Ibu Pertiwi hanya tinggal menikmati kekayaan dari jeripayahnya sendiri. Danantara akan menjadi dana kekayaan negara kedua Indonesia setelah Otoritas Investasi Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2021 dan memiliki aset sebesar 10,5 miliar dolar. Di sisi lain, peningkatan ekonomi tanah air juga memancing kecemburuan dari Singapura. Buktinya, sejumlah media Singapura langsung memusatkan pemberitaan kepada bumi Nusantara. Salah satunya hadir dari laman berita jempolan yakni Channel News Asia. Media kenamaan ini langsung mengapresiasi Pak Prabowo yang jadi aktor utama kesuksesan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dana tersebut akan berinvestasi dalam 20 atau lebih proyek nasional berdampak tinggi tahun ini, tulis Channel News Asia. Sementara itu, media negeri singa lainnya nggak mau kalah untuk mengangkat sang presiden. The Straits Times memprediksi RI1 bakal segera mencapai ambisinya memajukan tanah air. Indonesia meluncurkan dana kekayaan kedaulatan baru Danantara pada 24 Februari. Inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisiusnya sebesar 8% dalam masa jabatan pertamanya. Jadi begitulah reaksi asing yang dibuat tercengang dengan proyek besar Pak Prabowo. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Nah, itu dia teman-teman ya, yang membuat negara-negara tetangga bahkan dunia terkejut dengan Indonesia yang sekarang. Mungkin yang pertama karena Indonesia kini telah menjadi anggota penuh BRICS. Yang kedua, Indonesia telah menciptakan Danantara. Jadi Danantara ini adalah salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Ya, kemudian setelah menciptakan Danantara, ada bank emas.
Coba kalian bayangkan, baru menjabat sebagai presiden beberapa bulan yang lalu, tapi Prabowo sudah mampu menciptakan ini itu. Ya, walaupun kemarin sempat ramai ya, ada hashtag kabur aja dulu dan isu-isu mengenai Indonesia gelap ya. Namun Pak Prabowo pun sempat menyinggung ya mengenai dua hal tadi di dalam pidatonya. Jadi kata beliau, Pak Prabowo, emang enak kerja di luar negeri ya. Dan sepertinya Pak Prabowo pun tidak terima dengan adanya istilah Indonesia gelap. Mungkin kalau bahasa kita ya, saya udah menciptakan ini itu buat rakyat, tapi rakyat malah ngomel begini, malah ngomel begitu. Ya, walaupun kalian rakyat punya hak untuk berbicara ya. Bukan hanya Pak Prabowo, teman-teman, Pak Luhut pun sempat menanggapi mengenai isu Indonesia gelap ya. Jadi beliau mengatakan bukan Indonesia gelap, tapi kau yang gelap ya. Oke teman-teman, yang terakhir saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrosian untuk teman-teman muslimin wa muslimat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah puasa. Saya sebagai admin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. See you next video.